Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa UJ TV, khususnya kepada adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma dari Fakultas Ekonomi, Psikologi, Sastra dan Budaya serta Ilmu Komunikasi. Saya Lulu Hairani Munggaran akan memandu jalannya program literasi tim teaching mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai integrasi social network analysis dan big data dalam transformasi perencanaan pendidikan. Tema ini sangat relevan dan memiliki manfaat di lintas disiplin, yaitu di ekonomi untuk efisiensi sumber daya, kemudian psikologi untuk interaksi dan kesejahteraan, kemudian komunikasi untuk pola penyebaran informasi, budaya untuk dinamika sosial. Tim teaching ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bapak Doktor, yang pertama Bapak Doktor Ahmad Budi Dharma. Assalamualaikum Bapak Ahmad Budi Dharma, bagaimana, sehat? Oke, Bapak Ahmad Budi Dharma ada di ruang Zoom. Dan yang di sini bersama saya adalah Bapak Dr. Miftah Andriansah. Kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa, di sesi pertama ini kita akan membahas peran Big Data dalam perencanaan pendidikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma, Eskom MM, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan pendidikan, dan keahlian beliau meliputi teknologi informasi pendidikan, kebijakan pendidikan, dan pendidikan daerah 3T. Nah, melalui Big Data ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan guru, memetakan wilayah prioritas, serta merancang kebijakan berbasis data. Hari ini kami persilahkan jika dikaitkan dengan ilmu, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma. Kepada Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Terima kasih yang saya hormati Ibu Dr. Lulu Hairani Munggaran yang menjadi pembuka acara pada siang yang berbahagia ini. Yang saya hormati Pak Dr. Miftah Andriansah. Baik, Bapak Ibu semua, adik-adik, rekan yang ada di UGTV official ini maupun di kampus Universitas Gunadarma. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bisa berbagi pengalaman terkait tim teaching, sains data dan analisis big data yang temanya terkait integrasi sosial, network, analis dan big data dalam transformasi perencanaan pendidikan untuk adik-adik jurusan sosial humaniora ya. Ini sangat menarik sekali. Kebetulan latar belakang saya juga yang meneliti, dan penelitian terakhir saya terkait penelitian kualitatif yang tentunya menyangkut terkait peran-peran keilmuan sosial dan humaniora. Izin mungkin saya akan memaparkan share saya. Sudah terlihat ya, Bu Dr. Lulu? Tampilannya sudah tayang ya? Sudah. Baik, terima kasih. Izin terkait memang di empiris saya, pengalaman saya ingin berbagi kepada adik-adik khususnya di jurusan sosial humaniora, bahwa mungkin adik-adik telah banyak mendapatkan kuliah terkait sains data atau data science dan analisis big data ya. Nah, mungkin saya akan berbagi
pengalaman empiris yang nyata yang diterapkan di dunia kerja sampai saat ini. Jadi izinkan saya kebetulan sudah 21 tahun di bidang pendidikan dan bersentuhan dengan guru. Dari awal saya bertugas sebagai pegawai negeri sipil dan pekerjaan saya menyangkut dengan guru, dan juga ingin saya sampaikan terkait perencanaan kebutuhan guru di era transformasi digital. Ini ada 2 buku saya terakhir terkait dengan judul Sang Cerdik Pandai di Ujung Negeri, yang inti dari buku ini kita membutuhkan guru di daerah-daerah 3T, dan buku ini sudah ber-ISBN dan juga bisa didapatkan melalui bisa di browse di Google ataupun browser lain, Google Search lain. Yang kedua juga terkait menjelajahi pendidikan di Kepulauan Anambas. Ini juga terkait penelitian kualitatif yang di dalamnya berkaitan juga dengan peran-peran sosial, budaya, dan juga kenapa sih guru di daerah 3T itu sulit untuk dipenuhi, faktor-faktor sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Baik, bicara dengan daerah 3T sangat menarik. Ini daerah yang cukup perlu ekstra usaha untuk hadir kita di sana, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa mereka juga keluarga kita, dan penting untuk mereka mendapatkan mutu dan kemampuan yang sama seperti kita yang berada di dekat dengan perkotaan. Yang saya dapatkan dari penelitian, tentunya diawali dengan sains data lebih dahulu untuk mengetahui terkait bagaimana permasalahan maupun distribusi di daerah 3T. Distribusi tenaga pendidik secara nasional saat ini tidak merata. Itu yang sudah ditemui dari data sains dan juga analisis data yang saya lakukan. Lalu krisis pemenuhan kebutuhan guru secara persisten terjadi di daerah 3T. Ini perihal guru memang tidak hanya di 3T saat ini, di perkotaan juga sekarang mulai, khususnya pada mata pelajaran tertentu, khususnya mata pelajaran produktif, keterampilan, seperti di dalamnya itu keterampilan terkait perhotelan yang menyangkut pariwisata dan lain sebagainya. Nah, ini di era transformasi digital di sektor pendidikan memaksa kita beralih dari sekedar asumsi administratif menuju kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Nah, ini terkait yang inline dengan pembahasan kita terkait science data atau data science, yaitu mengubah data mentah menjadi keputusan. Yang diantaranya kita melakukan pengumpulan, jadi data harvesting dari berbagai sumber pendidikan, dari berbagai data. Contoh yang saya terapkan adalah saya mendapatkan data dari sekolah langsung, dari dinas kabupaten setempat, dari dinas provinsi, dari termasuk data sekunder dari BPS, Badan Statistik itu, dan juga tentu data dari tempat saya sendiri, dari data Dapodik, data pokok pendidikan di Kementerian Pendidikan, dulu namanya Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kita di prosesnya pembersihan, divalidasi dan standarisasi kualitas data. Kita lakukan validasi dan standar kualitas data. Lalu kita bisa menghasilkan analisis untuk penerapan statistik deskriptif dan permodelan prediktif.
dan lahir di selanjutnya adalah visualisasi, yaitu transformasi wawasan ke dalam dashboard interaktif. Lalu kita bisa mendapatkan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini yang sudah diterapkan sebenarnya tidak hanya di perencanaan kebutuhan guru, tetapi juga terkait awal-awal untuk penentuan kebijakan-kebijakan pendidikan bidang lainnya. Ini terkait analisis big datanya, tentunya arsitektur big data pendidikan, yaitu volume, yaitu tentu sangat besar sekali skala data pendidikan tingkat nasional, lalu pembaruan dan aliran data, yaitu kecepatannya, velocity data real time-nya. Sementara untuk di Kementerian Pendidikan dan sekarang namanya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Menengah dan Dasar dan Menengah, itu kita masih mempergunakan data pokok pendidikan Dapodik yang memang diupdate itu saat ini masih per 3 bulan. Namun kita masih melakukan pembaruan untuk menuju data yang real time. Lalu tentunya berdasarkan arsitektur big data ini adanya varietinya, jadi integrasi format data terstruktur dan data terstruktur dan tidak terstruktur. Pasti kita temui dari banyak datanya ada yang tak terstruktur dan pastinya ada yang masih harus kita perbaiki, artinya yang tidak terstruktur. Lalu selanjutnya veracity, yaitu jaminan validitas dan akurasi informasi, yang hasilnya yaitu menemukan value-nya, pemanfaatan tingkat presisi tinggi untuk pemetaan dan strategi pendidikan. Lalu kita melakukan identifikasi presisi dan strategi distribusi di daerah 3T. Pada gambar di atas, dengan kita melakukan data science terlebih dahulu, akhirnya kita memberikan kebijakan yang mendekati untuk tepat sasaran. Jadi ini empiris kami berdasarkan kalkulasi data dan dilakukan secara data science. Kami memberikan di gambar ini adalah bantuan terakhir, ini adalah terkait TV pintar merah putih. Ini diberikan kepada daerah di pelosok, di daerah mendekati negara Vietnam, yaitu di Kabupaten Anambas, di Desa Mengkait, berupa TV pintar merah putih. Dan anak-anak pun akhirnya senang sekali memanfaatkan teknologi transformasi digital ini. Jadi mereka merasakan pembelajaran yang menyenangkan, sama seperti anak-anak yang ada di perkotaan. Jadi kita mengapa melakukan sains data itu sangat berguna, mungkin tidak hanya untuk bidang ilmu sosial humaniora, tapi banyak di bidang ilmu yang lainnya. Jadi kita memulai itu dengan data science terlebih dahulu untuk pemetaan wilayah prioritas, jadi menemukan blank spotnya secara spasial, lalu kita menganalisa untuk mengidentifikasi kekurangannya. Jadi ada analisis defisit guru berdasarkan mata pelajaran dan lokasi, karena tadi yang sudah disampaikan bahwa pasti data itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur, dan juga kevaliditasan datanya juga perlu dipastikan kembali. Nah, lalu setelah ketemu analisisnya, baru kita melakukan strategi distribusi pemenuhannya. Jadi dengan adanya data science atau analisis big data ini, kita bisa mengalokasikan arah yang presisi sesuai algoritma yang sudah tersedia. Nah, jadi terdapat analisis data kebutuhan guru di daerah terpencil, terbukti menghasilkan temuan spesifik dan rekomendasi kebijakan yang
tepat sasaran. Jadi banyak, tidak hanya di daerah Anambas, dari analisis big data ini baik di Papua, di Sumatera Utara, itu kita temukan dari data analisis memang yang butuh penanganan lebih terkait distribusi gurunya. Nah, kemudian juga tidak hanya terkait dengan perencanaan kebutuhan gurunya, tetapi juga terkait dengan keselarasan keterampilan atau vokasi dari kebutuhan industri. Jadi ini juga artinya sangat relate sekali dengan kebidangan sosial humaniora ya. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk guru keterampilan dan vokasi, contohnya misalkan di bidang pariwisata dan perhotelan. Seperti di Anambas itu adalah pantai yang dan airnya itu sangat indah sekali dan juga beragam. Ada pantai yang tenang sekali dan juga ada yang ombaknya juga bisa untuk dimanfaatkan untuk olahraga-olahraga yang cocok untuk olahraga yang air untuk di bidang olahraga sport maupun pariwisata. Nah, ini dari analisis data itu kita bisa mewujudkan link and match secara langsung antara tentunya kurikulum vokasi dengan dunia kerja nyata maupun kebutuhan yang bisa tepat sasaran dan berguna, yang tujuan kita adalah mewujudkan Indonesia emas ya. Nah, dengan data science atau analisis big data ini kita melakukan orkestrasi ekosistem data lintas tempat ya, lintas peran. Jadi secara metodologi terjadi ada metodologi statistik deskriptif dan permodelan prediktif sederhana, khususnya di kebidangan sosial humaniora akan lebih banyak terkait analisis yang deskriptif ya, polanya, metodologinya. Lalu terjadi integrasi sangat luar biasa dengan manfaat sains data dan analisis big data ini. Jadi terjadi penyatuan sistem lintas unit dan juga pastinya mempermudah juga publikasinya. Sangat terbantu sekali kita dengan teknologi yang ada, sangat-sangat membantu sehingga pengelolaan dan kurasi data untuk publikasinya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu yang pasti komunikasi juga menerjemahkan data menjadi komunikasi kebijakan, semua by data dan datanya sudah kita analisis terlebih dahulu. Nah, ini mungkin saya berbagi empiris dengan peran saya sebagai pernah menjadi koordinator data. Jadi adik-adik, ini dunia nyata, jadi pentingnya sains data dan analisis big data ini untuk bekal kita mencapai tepat sasaran dalam hal baik itu kebijakan maupun tujuan goals, baik itu misalkan adik-adik bekerja di perusahaan berarti goalsnya perusahaan, maupun di segala lini ya tempat adik-adik yang akan menggunakan sains data dan analisis big data ini. Nah, ini kemudian terkait evolusi fokus kompetensi pendidik, ini juga didapatkan dari sains data dan analisis terlebih dahulu. Jadi yang sebelumnya memang berdasarkan undang-undang, ini khususnya untuk guru harus memiliki 4 kompetensi pendidik, yaitu pertama adalah kompetensi pedagogiknya, lalu kompetensi profesionalnya, nah dan juga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Nah, untuk yang mengajar di daerah 3T bukan sekadar soal keahlian teknis, melainkan tentang resiliensi, koneksi sosial, dan stabilitas emosional. Jadi resiliensinya harus
tangguh. Dan berdasarkan sains data ini kita menemukan selama ini pelatihan peningkatan kompetensi itu lebih banyak kepada peningkatan kompetensi pedagogiknya dan profesionalnya. Nah, ini telah lama ya, telah dilakukan dari sebelum 2026 ini peningkatan untuk pedagogik dan profesionalnya. Nah, di tahun ini, ini sangat relate sekali ini dengan bidang sosial humaniora. Tahun ini kita, khususnya kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, fokus kepada peningkatan kompetensi kepribadian dan sosialnya. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di 2026 ini terkait dengan kesejahteraan psikologis guru. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan melakukan survei untuk bagaimana secara psikologis guru-guru mendidik anak-anak dan juga guru memiliki hubungan dengan kepala sekolah. Itu yang akan kami laksanakan pada tahun ini. Nah, karena ini semua tidak lepas dari teknologi adanya sains data dan analisis big data. Jadi kita menemukan bagaimana perkembangan psikologis untuk bagaimana memahami fase dan kematangan mental guru. Jadi membedah variabel manusia, bagaimana kesejahteraan mentalnya, menjaga stabilitas emosi di lingkungan yang khususnya untuk daerah 3T yang memang daerahnya beberapa yang masih sampai saat ini terisolasi. Lalu bagaimana motivasi dan kinerja, itu adalah korelasi langsung antara dorongan batin dan kualitas mengajar. Nah, ini dengan adanya sains data dan analisis big data ini, kita juga bisa mengukur yang tak terlihat. Jadi kuantifikasi psikologinya yang beberapa tahun yang lalu hampir semuanya peningkatan kompetensi dilakukan untuk profesionalnya dan pedagogiknya. Nah, dengan adanya analisis dengan sains data, ada poin yang membantu kita untuk menganalisis hal-hal yang perlu ditingkatkan pada khususnya di bidang saya adalah terkait guru. Nah, ini nanti indikator psikologisnya menetapkan parameter baku untuk kondisi emosional. Lalu, ini dalam waktu dekat kami di kementerian akan mensurvei langsung kepada guru-guru di Indonesia mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk terkait pertanyaan-pertanyaan kesejahteraan psikologis guru. Nah, nanti akan kita analisis trennya, membaca polanya, dan memprediksi kerentanannya. Yang pastinya ini berkait dengan bidang ilmu sosial humaniora. Bagaimana kerentanan mentalnya, apakah ada tekanan budaya, dan banyak hal yang terkait memang di bidang sosial humaniora. Nah, tujuannya adalah mengubah kondisi psikologis menjadi metrik yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Karena empirisnya selama ini untuk berupa tunjangan juga sudah tidak luput diperhatikan. Nah, mungkin juga saat ini psikologi adalah hal yang perlu untuk ditingkatkan. Nah, ini dari situ kita menavigasi masa depan kebijakan yang pasti kita temui juga dibantu oleh adanya data science ini. Adanya tantangannya adalah keterbatasan ketersediaan data historis. Nah, ini makanya untuk contohnya yang di psikologi
kami sedang akan mengumpulkan survei kembali, lalu juga terkait tantangannya adalah isu validitas data di lapangan, apakah guru-guru dengan benar sungguh-sungguh mengisikan datanya. Lalu tantangannya adalah kompleksitas integrasi sistem antar lembaga yang pastinya kita ketahui untuk struktur kepegawaian guru saat ini ada dari banyak lembaga, tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ada juga dari beberapa kementerian lembaga yang lain. Nah, itu menjadi tantangan dalam hal kita memberikan kebijakan-kebijakan pada guru. Ya, dan selanjutnya yaitu terkait peluang. Nah, ini ada peluang dalam hal pemanfaatan artificial intelligence dan machine learning untuk kita memprediksi, lalu peluang pengembangan dashboard yang real time, lalu penciptaan kebijakan yang sangat adaptif. Nah, apalagi sentuhan kita terkait psikologisnya, artinya sangat relate sekali dengan bidang sosial humaniora. Baik Pak Budi, terima kasih pemaparannya, ternyata 30 menit berlalu dengan cepat. Baik Pak Budi, terima kasih atas ya, baik. Di sesi penjelasan Pak Budi ini sangat menarik sekali gitu ya, tentang data yang merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan pendidikan ya, bahwa memang sistem pendidikan membutuhkan bagaimana tadi kaitan untuk guru yang terkait dengan psikologis gitu ya, psikologis guru di daerah 3T dan untuk bagaimana kebijakannya. Ini sangat menarik sekali Pak Budi. Namun waktu 30 menit sesi pertama ini kita sudah selesai. Nanti kita akan bahas kembali di diskusi ya Pak Budi ya. Terima kasih atas pemaparannya. Baik pemirsa yang berbahagia, telah kita ikuti pemaparan dari Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma. Nah, pada sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana social network analysis ini membantu memahami relasi dan interaksi antar individu. Tetap bersama kami di program Literasi UGTV. Pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai social network analysis. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Miftah Andriansah. Beliau selain menjadi dosen, beliau juga memiliki pengalaman menjadi domain expert Big Data dan narasumber dari Big Data dan Artificial Intelligence. Gitu. Untuk menjawab tentang bagaimana hubungan antar data, maka SNA yang akan menjawab. Dari SNA ini nanti kita akan berusaha untuk memahami jaringan antar guru, aliran pengetahuan, dan interaksi sosial. Demikian. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Miftah Andriansah untuk memaparkan mengenai social network analysis. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lulu. Yang kami hormati juga adalah pembicara Bapak Dr. Ahmad Budi yang berada di ruang Zoom. Izinkan saya, Miftah Andriansah, akan menyampaikan perspektif terkait dengan social network analysis untuk perencanaan kebutuhan guru di wilayah 3T ya, dari sudut pandang akademisi atau dari sudut pandang ilmiah. Ya. Mungkin akan ada irisan dengan penjelasan pada materi sebelumnya disampaikan oleh narasumber yang pertama.
Berikut adalah 3 agenda yang kita akan coba diskusikan apabila waktunya memungkinkan. Pertama, mengenai konsep atau fundamental dari social network analysis, selanjutnya kita sebut dengan SNA. Yang kedua adalah relasi antara SNA dengan bagaimana perencanaan guru di wilayah 3T, dan tools apa saja sih terkait SNA yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan atau mendelivery proses perencanaan guru di wilayah 3T. Yang pertama adalah mengenai konsep social network analysis atau SNA. Apa itu SNA? Begitu ada referensinya. Sebelum kita ke SNA, kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan analisis jaringan. Analisis jaringan adalah suatu pendekatan atau metode yang memungkinkan proses analisis mengenai relasi antar individu, juga antar kelompok atau antar institusi. Ini memungkinkan kita untuk memeriksa cara aktor politik atau institusi saling berhubungan atau interrelated. Keunggulan dari analisis jaringan sosial atau analisis jaringan adalah fokus pada interaksi, bukan pada perilaku individu itu sendiri. Jadi yang ditekankan di sini atau yang di-highlight di sini adalah relasinya atau interaksinya. Terus yang berikutnya, analisis jaringan juga memungkinkan bagaimana kita memeriksa cara konfigurasi jaringan yang memengaruhi cara individu, juga kelompok, organisasi, dan sistem itu berfungsi. Dan analisis jaringan bisa diterapkan oleh atau di berbagai disiplin ilmu, baik di jaringan politik, jaringan sosial, ya, jaringan listrik, jaringan transportasi, jalanan, juga jaringan pendidikan. Jaringan itu sendiri atau network terdiri dari 2 komponen utama. Pertama ada namanya simpul atau nodes atau namanya vertex. Yang kedua ada komponen hubungan atau ties atau relasi. Di sini simpul bisa diasosiasikan dengan manusia atau person, juga organisasi, atau juga mungkin kedua-duanya yang disebut sebagai multimodal network. Sedangkan hubungan atau ties adalah relasi atau penghubung antara simpul-simpul tersebut. Ya, biasanya disebut atau digunakan terminologi sisi atau tepi atau edges. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa social network analysis bukan hanya terkait dengan sosial media, tapi juga dengan jejaring-jejaring lain. Bagaimana kita bisa melihat orang ini kenal dengan orang yang mana, terusnya orang ini bisa berbicara dengan orang siapa. Terus juga bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain atau bahkan bisa mempengaruhi organisasi atau mungkin wilayah yang lebih luas di sini. Ya. Ini adalah gambar dasar mengenai asal mula dari SNA, di mana ada keterhubungan antara satu orang dengan orang lainnya, gitu ya, yang dihubungkan dengan suatu tis atau dengan relasi. Di sini adalah penelitian dari Moreno, gitu ya, yang dianggap mempioniri atau memulai penelitian terkait dengan social network analysis. Di sini ada banyak key atau kunci-kunci. Di sini adalah Harvard, ini adalah terkait dengan institusi. Moreno itu adalah 5 orang, matematik, antropologi, psikologi, sosiologi adalah bidang ilmu. SNA ini adalah sebagai network yang luas. Di sini ada relasinya, adalah di mana ada bekerja dalam satu bidang yang sama, juga bagaimana relasi yang lain adalah seseorang bisa mempengaruhi orang lain atau institusi lain. Nah, sejarah social network analysis di sini dimulai dari psikologi pendidikan pada abad ke-19. Ada penulisan dari Durkheim tentang faktor sosial, di mana melihat fenomena yang diciptakan oleh adanya atau dikreat dari interaksi individu. Terus abad 20, menjelang abad 20, ini ya, ada seorang scholar atau sarjana yang meneliti bagaimana orang ketiga bisa mempengaruhi hubungan antara 2 individu yang saling berhubungan. Di sini bisa melihat juga bagaimana struktur organisasi atau birokrasi diperlukan untuk mengkoordinasikan interaksi dalam kelompok yang lebih luas yang dilakukan oleh Simmel. Tahun 1933, New York Times melaporkan ada ilmu baru, tanda kutip, yaitu geografi psikologis, di mana yang memiliki tujuan bagaimana kita bisa memetakan arus emosional, arus silang, dan arus bawah
hubungan manusia dalam suatu community atau komunitas gitu ya. Tahun 34 dilanjutkan oleh Joseph Moreno mempopulerkan istilah sosiometri yang kemudian menjadi cikal bakal SNA. Jacob Moreno melakukan analisis keterkaitan antara 500 siswi di sekolah pelatihan negeri ya, untuk siswi atau perempuan dan keterkaitan antara siswa di 2 sekolah di New York City gitu ya. Dalam penelitiannya Moreno menyimpulkan bahwa banyak hubungan yang bersifat non-resiprokal dan bahwa banyak individu yang mungkin saja terisolasi atau tidak terconnected gitu ya. Jadi SNA secara umum adalah dideskripsikan sebagai suatu studi yang mempelajari ya, tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori graf gitu ya. Pemanfaatan teori graf ini membuat SNA mampu memeriksa struktur dari relasi sosial dalam suatu kelompok untuk mengungkapkan hubungan yang mungkin saja informal antara individu-individu ada. Seperti kita lakukan ya, kita gunakan dalam sosial media saat ini salah satunya. Konsep SNA sendiri di sini ada social network, adanya individu dan adanya relasi seperti yang sudah saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Dan ini di sebelahnya adalah gambaran bagaimana antara satu individu dengan individu lainnya saling berelasi atau mempunyai hubungan dan bagaimana hubungan-hubungan itu apakah berelasi secara kuat atau bahkan mungkin saja ada yang terisolasi, ada yang tidak terhubung. Berikut adalah gambaran cara kerja dari SNA di sini ya. Di sini ada yang menjadi kunci atau itu adanya node atau titik dan adanya relationship atau hubungan atau tadi disebut sebagai ITS. Ya. Nah, ada 2 jenis SNA yang secara garis besar walaupun banyak yang diturunkan menurut referensi yang lain, tapi yang paling dominan di sini adalah yang pertama sosiosentris, yaitu jaringan general atau jaringan keseluruhan. Di sini ada di gambar sebelah kanan ada full social network yang merupakan sosiosentris artinya bersifat secara umum. Sedangkan ada yang bersifat secara personal atau pribadi yang disebut sebagai egosentris. Ya. Untuk egosentris sendiri, sini bagaimana menganalisis jaringan personal dari perspektif satu individu atau ego. Yang berfokus pada siapa saja sih yang terhubung dengan ego dan karakteristik atau hubungan tersebut. Artinya kalau misalnya di dunia sosial, di media sosial adanya follow, unfollow gitu ya. Ada yang tweet, ada retweet gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat bagaimana sih hubungan antara SNA dengan guru di wilayah 3T. Seperti mungkin yang sebagian sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Nah, pemirsa GTV dan adik-adik mahasiswa sekalian, di sini peran SNA dalam perencanaan guru di wilayah 3T, kita lihat secara relasi konseptualnya yaitu awalnya model klasik, basis perencanaan kebutuhan guru dilihat dari beberapa poin. Pertama, rasio antara guru dan murid, kalau di kampus atau rasio antara mahasiswa dan dosen gitu ya. Yang kedua, distribusi geografis gitu ya, karena wilayah 3T tidak akan pernah bisa kita gambarkan, tidak kita kaitkan dengan posisi geografis yang ada di ujung-ujungnya pulau terluar, tertinggal gitu ya, Terpencil. dan terpencil gitu ya. Otomatis distribusi geografis menjadi salah satu faktor kunci. Yang kedua, kualifikasi dan mata pelajaran yang dimiliki oleh guru dan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Dan yang keempat, ya, model klasik melihat dari beban kerja. Nah, model klasik ini adalah merupakan pendekatan yang sifatnya adalah statis dan administrasi. Jadi juga sudah disinggung sedikit oleh narasumber sebelumnya. Terus untuk yang kedua yang saat ini kita akan apply adalah model SNA dalam basis perencanaan kebutuhan guru, melihat ya pada 2 sisi yang mungkin jauh sekali dari model klasik, yang dimana guru yang terhubung dalam SNA ya tidak boleh bekerja dalam isolasi, artinya dia harus saling terhubung dengan titik-titik yang lainnya. Terus yang kedua, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh jejaring interaksi atau adanya arus pengetahuan atau adanya sharing pengetahuan atau disebut sebagai
knowledge flow. Nah, model SNA ini dalam basis perencanaan kebutuhan guru merupakan pendekatan yang sifatnya adalah dinamis dan relasional. Ini jauh sekali dengan yang model klasik sebelumnya. Peran SNA dalam perencanaan guru di wilayah 3T ini akan merubah suatu paradigma yang memang berlaku sebelumnya. Di mana perencanaan guru di wilayah 3T bukan hanya terkait atau hanya dominan pada persoalan jumlah berapa banyak guru yang ada yang tersedia. Tetapi bagaimana dengan memanfaatkan SNA, guru bisa saling terhubung atau terkoneksi. Dan guru juga bisa berbagi pengetahuan, gitu ya, sesama dengan guru juga sesama dengan siswa. Dan guru itu harus mendapat support atau dukungan dari komunitas yang memang terhubung dalam social network, gitu ya. Nah, perubahan paradigma ini, gitu ya, di mana yang sebelumnya berapa dan di mana sih kekurangan guru yang ada, dengan penerapan SNA bisa diketahui, gitu ya, siapa aja sih guru yang terisolasi, gitu ya, yang memang mungkin terisolasi mungkin saja bisa tidak terhubung sama sekali atau mungkin pengetahuannya tidak terupdate, gitu ya. Terus yang kedua, siapa yang jadi pusat pengetahuan? Guru mana sih yang memang memiliki pengetahuan yang mungkin lebih atau yang bersifat sentral, gitu ya, atau menjadi pivot dari network itu sendiri. Dan penerapan SNA dalam perencanaan guru 3T ini bisa melihat di mana sih ya daerah bottleneck, gitu ya, posisi bottleneck, sehingga proses isolasi ini bisa terjadi, delivery pengetahuan dari guru-guru yang memang dominan, gitu ya, ini tersendat, gitu ya. Nah, peran SNA ya dalam perencanaan guru 3T, ya, peran kuncinya di sini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana kita bisa identifikasi isolasi profesional. Nah, guru di wilayah 3T sering tidak punya akses komunitas. Ini yang menjadi tantangan juga, tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, SNA bisa mendeteksi node terputus atau isolated node, gitu ya, atau node yang terpencil, ya. Atau melihat atau bisa mendeteksi adanya missing link, gitu ya, antara satu guru dengan guru lainnya, di mana harus saling terhubung supaya knowledge flow ini bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, bagaimana memetakan ya knowledge hub, gitu ya, di mana guru berpengalaman atau guru yang punya kemampuan lebih ya menjadi titik sentral dan juga bisa menjadi mentor di wilayah regional. Jadi sifatnya yang terpusat, yang model-model klasik ini bisa ditanggulangi ya secara optimum dengan membuat regional-regional di wilayah 3T ya, yang menjadi knowledge hub. Yang ketiga, optimalisasi distribusi guru. Ya. Sekali lagi, tidak hanya terkait atau sekedar pada pemerataan jumlah guru, tapi juga pemerataan akses ke jejaring atau akses ke community. Yang keempat adalah bagaimana kita perlu merancang intervensi digital, ya. Biasanya bisa melakukan dengan komunitas belajar secara online yang kita lakukan. Mungkin COVID kita menjadi titik balik untuk pembelajaran secara online. Terus yang kedua, bisa melakukan peer learning network. Yang berikutnya, maaf, saya agak cepat, ya. Apa sih peran atau kontribusi SNA terhadap kebijakan pendidikan di wilayah 3T? Tadi yang pertama, evidence based policy, ini sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Budi, itu bagaimana melihat data relasi bukan hanya data yang administrasi belaka, gitu ya. Bahwa guru harus diposisikan sebagai titik-titik yang harus saling terhubung satu sama lainnya, sehingga proses delivery atau proses konektivitas pengetahuan yang perlu di delivery ke setiap guru yang mungkin yang butuh peningkatan dari skill atau dari pengetahuan ini bisa dilakukan. Yang kedua, efisiensi intervensi, di mana kita bisa fokus pada guru yang mempunyai nilai atau value yang strategik. Salah satunya adalah guru sebagai mentor, gitu ya. Yang ketiga adalah tadi resilience dalam sistem pendidikan, bahwa jaringan yang kuat atau
SNA yang kuat tidak tergantung pada satu individu atau guru tertentu. Artinya satu guru apabila memang tidak bisa optimal dalam bekerja, bisa digantikan dengan guru yang lain yang dalam network tersebut, ya. Nah, apa sih tahapan-tahapan metodologis ya dalam mengintegrasikan SNA dalam perencanaan guru? Yang pertama, data collection, ini ya kita bisa mengambil dari grup WhatsApp ya atau Telegram guru, platform LMS ya, forum EGMP, atau mungkin melakukan survei secara langsung yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Budi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memodelkan suatu jaringan tadi yang menjadi titik utamanya adalah bisa juga dari guru, kepala sekolah atau dinas, dan yang menjadi sisi atau tepi atau edge-nya adalah pola komunikasinya, pola kolaborasi, dan pola mentoring. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan network analysis metrik atau pengukuran menggunakan metrik-metrik utama. Yang pertama yaitu bisa melihat dari sentralitasnya atau centrality-nya, yaitu bisa melihat ya mana sih guru yang paling aktif. Yang kedua adalah betweenness ya, siapa yang menjadi penghubung antar wilayah gitu ya. Yang ketiga dari sentralitas adalah closeness, yaitu bagaimana bisa mempercepat akses informasi ke guru-guru yang ada. Yang kedua, untuk matriks yang kedua adalah kepadatan atau densitas ya. Ini melihat apakah guru itu saling terhubungnya seberapa besar, ada value-nya, ada bobotnya masing-masing. Yang ketiga adalah komponen, yaitu apakah ada klaster yang terisolasi yang nggak terhubung, atau mungkin terhubungnya tapi frekuensinya adalah atau nilainya adalah rendah. Yang keempat adalah adanya celah atau rongga struktural, di mana kalau ada celah dalam jaringan maka ini bisa kita lakukan intervensi ya digital gitu ya terhadap celah-celah tersebut. Kira-kira masih ada berapa menit waktu Bu? Masih lama? 1 menit lagi. Oke. Baik, yang keempat adalah kami lanjutkan ya para pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun berada yang menyaksikan acara ini. Yang keempat adalah insight extraction, di mana kita bisa melihat ya ada wilayah yang banyak guru yang tidak terhubung, atau mungkin kita bisa melihat wilayah lain yang gurunya sedikit tapi memiliki jaringan yang kuat yang bisa dioptimalkan. Yang kelima adalah perancangan atas kebijakan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa intervensi berbasis SNA bisa menempatkan guru sebagai jembatan jejaring atau network bridge. Yang kedua adalah program mentor digital, ini menjadi salah satu poin penting, dan penguatan komunitas belajar. Memang tidak mudah, harus dibiasakan ya, apalagi dengan kondisi sumber daya guru yang ada di saat ini. Nah, beberapa parameter kunci gitu ya yang bisa kita petakan. Yang pertama adalah parameter teoritis yaitu SNA, itu tadi ada sentralitas indeks, network density, kepadatan, bentuknya cluster, keterhubungan atau connectivity, dan information flow atau knowledge flow efficiency, atau bagaimana keefisienan pengalirannya atau penyebaran informasi atau pengetahuan. Yang kedua adalah parameter implementasi bagi guru di wilayah 3T. Tadi sudah disebutkan bagaimana kita bisa melihat atau menghitung rasio guru dan murid, bagaimana kita bisa mengakses ya, menilai apakah akses digital bagi guru-guru di wilayah 3T, ketersediaan infrastruktur seperti internet dan juga hardware seperti device, laptopnya, tab, dan lain-lain. Terusnya adanya intensitas kolaborasi, frekuensi pelatihan seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa intens. Terusnya akses ke mentor digital gitu ya, dan tingkat isolasi guru atau titik-titik yang memang kurang terhubung. Nah, secara umum model integrasi SNA dalam perencanaan guru di wilayah 3T bisa saya jelaskan dalam bentuk input, proses, output, dan outcome-nya gitu ya. Pertama, inputnya adalah data guru mengenai jumlah, lokasi, kompetensi. Terusnya data relasi, interaksi, dan komunikasi diproses dengan SNA dengan menggunakan analisis cluster dan centrality, maka akan menghasilkan outputnya adalah adanya peta jaringan guru 3T. Tadi sudah juga dilakukan oleh pihak kementerian. Identifikasi mana yang menjadi guru kunci, mana yang menjadi wilayah terrealisasi, dan di mana sih posisi ketersendatan atau bottleneck
distribusi pengetahuan, gitu ya. Dan outcome-nya adalah kebijakan yang berbasiskan dengan network atau jaringan. Penempatan yang strategis bagi guru-guru, program mentoring digital, dan penguatan komunitas belajar. Ya. Insight strategis yang bisa saya sampaikan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa kekurangan guru bukan menjadi masalah utama. Masalah utama yang muncul adalah adanya keterputusan jaringan pengetahuan. Yang kedua, satu guru yang kuat bisa menggantikan banyak guru yang mungkin secara skill atau secara pengetahuan mungkin punya keterbatasan, ya. Yang ketiga adalah digitalisasi tanpa jaringan maka akan berdampak pada kegagalan, gitu ya. Harus ada network effect atau jaringan yang kuat. Yang keempat adalah kita harus fokus pada ketahanan, gitu ya, jaringan, gitu ya. Bukan hanya pada distribusi SDM, tapi apakah suatu sistem jaring sosial, gitu ya, untuk guru ini bisa tetap berjalan walaupun ada satu guru yang berhalang atau keluar dari jaring tersebut, ya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu, gitu ya. Terima kasih Bapak Dr. Miftah Andriansah, penjelasan yang sangat menarik ya, bagaimana kita menghubungkan teknik social network analysis ya Pak ya dengan pemetaan ya pendidikan gitu, terutama untuk guru. Ya, jadi dari sesi ini kita memahami bahwa kualitas pendidikan itu nggak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga oleh hubungan, gitu ya. Jadi nanti kita di sesi sebelumnya kita menggabungkan antara big data untuk memahami kondisi, kemudian sekarang SNA untuk memahami relasi. Nanti di sesi berikutnya kita akan mencoba berdiskusi untuk mengintegrasikan keduanya. Tetap bersama kami di program Literasi, Sains Data, dan Analisis Big Data. Pemirsa UJTV dan adik-adik mahasiswa, kita telah sampai pada sesi diskusi. Di sini masih hadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma di ruang Zoom dan Bapak Dr. Miftah Andriansah ya di ruangan ini. Kita akan berdiskusi mengenai yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber ini. Pertama saya akan berdiskusi dulu dengan Bapak Budi ya. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama ya Pak Miftah. Tadi Pak Budi ada proses sains data ya, dimulai dari pengumpulan data hingga visualisasi. Nah, tahapan mana sih Pak yang dianggap paling krusial dalam menghasilkan kebijakan pendidikan yang akurat, dan mengapa tahapan itu yang memang dikatakan paling krusial? Suara saya jelas, Bu? Suaranya, silakan Pak. Silakan Pak, suaranya. Sudah jelas? Ya, baik Pak. Sudah jelas. Oke Bu, baik. Jadi kalau yang sangat krusial itu adalah pada tahap pengolahan dan validasi data. Jadi data cleaning dan data kualitinya. Karena kita ada mengenal istilah garbage in, garbage out itu ya. Jadi kualitas keputusan itu sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jadi jika data yang dikumpulkan tidak akurat, tidak lengkap atau bias, maka analisis dan visualisasi yang dihasilkan sebaik apapun metodenya akan tetap menghasilkan kebijakan yang keliru, kesimpulan yang keliru. Begitu Bu, demikian. Paling krusial adalah di bagian tahapan untuk validasi ya Pak ya. Itu berarti butuh domain expert berarti sekali. Ya Pak ya untuk validasi itu. Betul sekali Bu. Percuma kalau kita datanya
tidak valid ya, atau datanya garbage ya, atau artinya garbage ya, jadi pasti hasilnya juga, keputusannya juga bisa jauh dari tepat gitu loh. Yang tadi berkaitan juga dengan bahwa ada dari bidang ilmu psikologi ya Pak ya. Berarti dibutuhkan nggak Iya. Pak tuh domain expert dari psikologi atau dari ilmu yang sosial humaniora yang lain? Ya, jadi mungkin sains data itu ya mengintegrasikan aspek psikologis. Nah, itu dengan cara, khususnya kalau kami kan dengan guru ya. Jadi dengan cara mengubah faktor subjektif seperti motivasi, stres, dan kesejahteraan menjadi data kuantitatif yang terukur. Jadi selanjutnya berbagai sumber data itu baik administrasi kinerja maupun psikologis digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi yang real. Jadi melalui teknik analisis seperti korelasi dan prediksi, sains data mampu mengungkapkan hubungan antara faktor kuantitatif dan faktor manusia sehingga mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat dan komprehensif. Demikian, Bu. Baik, berarti berkaitan dengan tantangan terbesarnya adalah bagaimana tadi ya implementasi big data terkait dengan sains data ya Pak ya di sektor pendidikan. Dan solusinya dan strateginya yang sudah dilakukan itu seperti apa Pak saat ini? Jadi memang permasalahannya ya, jadi memang terjadi masih yang data yang tidak akurat, dan juga pastinya yang sudah saya sampaikan di presentasi saya bahwa ketidakseragaman antar lembaga, jadi ada fragmentasi yang terjadi. Jadi akibatnya sulit menghasilkan analisis yang konsisten dan menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan analisis yang dihasilkan menjadi kurang konsisten dan belum komprehensif. Jadi terletak pada rendahnya ini kualitas serta integrasi data, lalu juga keterbatasan infrastruktur digital, dan masih terbatasnya literasi data sumber daya manusia. Jadi diperlukan langkah strategis berupa standarisasi dan validasi data, lalu penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, lalu integrasi sistem data, serta penguatan regulasi dan tata kelola yang data yang lebih efektif. Jadi langkah-langkah ini berbasis dari data science sudah kami lakukan dan dalam proses untuk perbaikan-perbaikan, Bu Lulu. Insya Allah kita bersama-sama nih, tidak hanya dari kami di kementerian. Jadi kalau kami membuat survei, nah jadi harus bantuan juga dari yang pastinya yang mengisi surveinya gitu kan, gitu. Jadi semua keterkaitan lah antar berbagai pihak, begitu Bu Lulu. Berarti ada peluang ya Pak untuk penelitian adik-adik mahasiswa di bidang psikologi gitu ya, membantu untuk Besar, sangat membantu kami, Bu. waduh, Sangat berarti besar. Kami menantikan karena tidak lama lagi coba adik-adik lihat, kami akan melakukan survei kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Nah itu juga kita lagi menanti nih seberapa tertib, seberapa ingin mereka mengisi survei itu. Jadi, nah ini ada adik-adik di jurusan sosial humaniora, apabila ingin melakukan penelitian itu dan hasilnya bisa diberikan ke kami, itu kami sangat terbantu sekali gitu. Jadi mungkin tidak hanya dari hasil survei yang kami dapatkan, begitu Bu Lulu. ya, jadi dengan pengolahan data dengan dibantu dengan adik-adik dari domain expertnya gitu ya Pak Budi ya. Betul, Baik. betul sekali. Baik, terima kasih Pak Budi. Nah ini Pak Miftah, Dokter Miftah, ini gimana nih? Tadi kan butuh yang namanya apa teknologi gitu ya, tools. Menurut Bapak apa tools-tools yang bisa kita gunakan sih? Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Lulu. Gitu ya. Perlu saya sampaikan sebenarnya dalam slide yang tadi masih ada lanjutannya. Gitu ya. Mungkin juga relevan terkait dengan pertanyaan dari Bu Lulu. Yang pertama, apa sih tools yang bisa digunakan? Terutama khususnya untuk teman-teman mahasiswa
yang basisnya adalah sosial dan humaniora gitu ya. Banyak sekali ya sekarang ini para pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa semua dan pemirsa bahwa tools yang bisa digunakan untuk mensupport dalam apa namanya menggambarkan visualisasi atau juga mengolah ya membuat gitu atau mendesain ya SNA bagi guru perencanaan guru di wilayah 3T. Di antaranya mungkin bisa saya sebutkan, yang pertama ada namanya aplikasi atau software tulisannya GPI atau GPI gitu ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk membuat visualisasi jaringan-jaringan yang kita akan create gitu ya, yang melihat hubungan antara satu guru dengan guru lainnya dalam satu komunitas jejaring sosial gitu ya. Atau bisa kita gunakan maaf, Ucinet ini adalah salah satu software klasik gitu ya, analisis klasik untuk SNA gitu ya, dan sekarang sudah diakuisisi Google kalau nggak salah. Nah bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan spreadsheet atau Excel gitu ya, yang basisnya tabel-tabel gitu ya, bisa menggunakan namanya Node Excel gitu ya. Node Excel nanti dengan menggunakan apa namanya spreadsheet atau basisnya Excel ya, bisa meng-create apa namanya jejaring social network gitu ya, yang bisa digunakan untuk memetakan relasi antara guru dengan guru lainnya gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas sih pada apa namanya permasalahan pemetaan guru di wilayah 3T, tapi untuk isu-isu atau penelitian yang lain. Juga yang mungkin yang sering yang jadi hype masih digunakan oleh mahasiswa sekarang gitu ya, dengan menggunakan Python. Tadi mungkin juga ada presentasi dari Pak Dr. Budi ya, Pak Budi ya, terkait dengan penggunaan Python gitu ya untuk melakukan analisis ya. Bisa menggunakan library-library seperti NetworkX, GraphTool dan lain-lain. Atau juga yang basis yang gratis nih, free gitu ya. Itu bisa menggunakan software atau aplikasi R ya, dengan menggunakan library atau pustaka namanya iGraph atau iGraph gitu ya. Nanti dengan menggunakan tools-tools ini yang sebagian ada yang berbayar, tapi mostly kebanyakan yang free gitu ya, tanpa ada kendala proprietary yang enggak dianggap sebagai pembajakan, bisa menggunakan tools-tools yang bersifat open source yang saya sudah sebutkan, salah satunya dengan menggunakan aplikasi R gitu ya. Atau juga bisa menggunakan Netminer. Netminer juga bisa kita gunakan, atau kalau mau pakai Orange juga bisa gitu ya. Orange jeruk gitu ya. Ini aplikasi yang basisnya apa namanya, tinggal di-share saja, drop and drag ya, dengan menggunakan mouse. Yang teman-teman dari basisnya adalah bukan komputer, basisnya sosial humaniora, juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mudah gitu ya untuk dipelajari, tidak perlu harus kuliah 1 semester lagi, tidak. Tapi belajar saja di rumah, ada juga tutorialnya di YouTube, teman-teman mahasiswa, juga pemirsa juga TV bisa menggunakan aplikasi salah satunya Orange tadi ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan tools-tools yang bisa diakses oleh pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, baik yang sifatnya open source maupun yang sifatnya mungkin berlangganan atau berbayar gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Dr. Baik, terima kasih Pak Dr. Miftah. Jadi adik-adik yang di sosial humaniora nggak harus takut untuk programming gitu ya Pak ya. Jadi membuat program tetapi bisa menggunakan tools-tools yang user friendly gitu ya Pak, yang mudah dipahami, yang mudah dipelajari karena tampilannya mudah juga, mungkin seperti Excel tadi seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa untuk adik-adik untuk mengolah data gitu ya. Datanya tadi bisa berkolaborasi dengan atau mengambil data dari Bapak Budi, membantu Bapak Dr. Budi, ya, Ahmad Budi. Kemudian nanti tools-toolsnya dipakai dari tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Miftah. Ya. Nah, Perlu kira-kira saya sampaikan ya. satu lagi. Mungkin yang sering ditakutkan atau dikhawatirkan oleh apa namanya, ada mahasiswa yang basisnya sosial humaniora adalah ngoding gitu ya. Iya, betul. Bikin coding kan gitu ya. Itu harusnya zaman now, zaman sekarang ya, banyak sekali aplikasi yang less code gitu ya. Mungkin sangat sedikit coding gitu ya. Dan juga kita bisa pakai juga ya
support dari aplikasi seperti generatif AI, ChatGPT untuk bisa membantu kita untuk belajar. Jadi penggunaan tools-tools sekarang ini bukan menjadi momok lagi, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan sebenarnya ya. Jadi kalau mau hasilnya bagus, bikin grafiknya yang cakep, yang indah gitu ya, sebarannya kelihatan ala-ala profesional, bisa menggunakan aplikasi yang saya sudah sebutkan tadi. Nggak punya uang untuk atau biaya untuk berlangganan, pakai aja yang free atau yang gratis. Bukan bajakan, tapi benar-benar sudah dibuka open untuk publik. Demikian tambahan Baik. saya. Kalau tools yang digunakan di tempat Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma apa Pak yang sekiranya bisa di-share ke kami supaya adik-adik juga oh iya ternyata bisa dipakai seperti itu juga gitu misalnya seperti yang tadi Iya, disebutkan oleh pakai yang sering kita gunakan itu dari 2020 ke atas ya, pakai Google Collaboration karena kita banyak kemarin dengan Google ya, dan sangat membantu sekali Bu Dokter Lulu. Begitu Bu. Oke, baik Nanti berarti mungkin di paparan saya tadi bisa dibagikan ke adik-adik di Fakultas Sosial Humaniora ya, bahwa saya udah gunakan itu untuk Google Collaboration. Jadi itu toolsnya yang kita gunakan. Silakan untuk masih banyak kok yang lain toolsnya tadi yang disampaikan Pak Dr. Miftah ya. Begitu Bu Dokter. ya baik berarti dipakai juga ya Pak apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Miftah itu dipakai juga di tempatnya Bapak Dr. Ahmad Budi ya sehingga adik-adik mungkin kita bisa belajar tadi seperti yang disebutkan Bapak Dr. Miftah ada generatif AI membantu kita untuk mempelajari ya tools-tools baru yang terkait dengan science data dan analisis big data terutama yang terkait dengan social network analysis nih. Ini jadi merupakan penelitian yang menarik ya untuk adik-adik di sosial humaniora gitu ya untuk melihat nih aktor sentralnya tuh di mana gitu ya. Terus parameternya apa gitu. Sebenarnya Pak berkaitan dengan SNA nih Pak Dr. Miftah nih parameter apa sih parameter kunci yang terpenting gini kalau kita mau melakukan penelitian menggunakan social network analysis. Pertama, kalau misalnya kita sama penelitian, Bu Lulu adalah kita harus bisa menentukan tadi aktornya siapa, relasinya apa. Itu dulu. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan aktornya itu siapa saja yang terlibat dalam SNA, ya, terus relasinya apa dan berapa besar sih nilai relasi tersebut, gitu ya. Dan seberapa berapa besar bobot dari aktor-aktor tersebut. Ada guru ada kalau di istilahnya ada guru penggerak atau guru mentor kan gitu ya, hanya menjadi kunci atau ada pengelola regional kawasan di wilayah 3T berdasarkan provinsinya kah atau berdasarkan kedekatannya kah antara satu guru dengan guru lainnya, itu penting. Terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Seperti ketahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Ada ribuan pulau ya yang sedang terhubung dan koneksinya mungkin belum merata. Nah, tantangan mungkin bagi kita semua untuk bisa mengoptimalkan dengan jaringan yang sangat terbatas ini penerapan SNA untuk guru di wilayah 3T bisa dioptimalkan. Itu otomatis kan harus ada dukungan dari pemerintah juga keterlibatan dari kampus perguruan tinggi gitu ya, juga Pemda. Bagaimana kalau misalnya pemerintah bisa menyiapkan infrastrukturnya, kita kampus ya akademisi bisa menyiapkan atau bisa memberikan pelatihan bagi guru-guru yang memang menjadi guru kunci atau guru sentral gitu ya. Sehingga proses penyebaran informasi atau pengetahuan bisa semerata mungkin di guru-guru di wilayah 3T, sehingga tidak perlu datang ke wilayah-wilayah Anambas ya, transportasinya juga tidak murah gitu ya, dengan memanfaatkan SNA ini gitu ya, efisiensi yang menjadi program pemerintah sekarang ini bisa benar-benar diterapkan begitu ya, untuk rekan-rekan guru yang memang menjadi tulang punggung pendidikan di
wilayahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya jawab, Bu Lulu. Baik, Pak. Jadi Bapak Dokter Miftah ya. Jadi sangat menarik nih ya. Jadi ini tantangan nih buat adik-adik di sosial humaniora. Mari kita belajar untuk melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan tools-tools yang tidak melakukan programming. Nah ini jadi membawa insight ya bahwa ternyata kita bisa ambil loh data atau kita bisa ambil objeknya tadi tentang penyebaran guru ya di daerah 3T. Nah ini pertanyaan untuk Bapak Dokter Ahmad Budi Dharma. Ini apakah lebih berbahaya Pak memiliki banyak data tapi tidak valid gitu ya dibandingkan data yang terbatas tetapi berkualitas tinggi gitu ya. Ya, ini gimana nih Pak? Kalau misalnya kalau kita lihat datanya banyak tapi nggak valid gitu, tapi dibandingkan dengan data terbatas tapi berkualitas tinggi. Intinya semua yang palsu-palsu itu kan nggak enak, Bu Dokter. Jadi pastinya ya walaupun sedikit tapi asli gitu. Yang pasti harusnya yang valid lah yang sangat kita harapkan gitu. Begitu Bu Dokter. Oke. Satu lagi nih Pak nih, untuk terkait dengan peran teknologi ya, kan tadi Bapak udah bicara tentang teknologi AI gitu ya, untuk tadi validasi dan kualitas data Pak. Apakah digunakan teknologi generatif AI gitu untuk membantu untuk peningkatan validasi dan kualitas data? Iya, jelas. Kita sangat bersyukur ya. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan dengan hal positifnya. Salah satunya adalah membantu meringankan. Kebetulan saya backgroundnya juga dulu kan di S1-nya sistem informasi ya. Dengan adanya AI sangat membantu kita khususnya programmer itu untuk memudahkan sekali. Jadi sangat peran AI itu sangat membantu ya. Jadi dan collaboration yang Google Collaboration itu sudah ada kebetulan karena keluarga Google ya dengan Gemini itu sangat membantu. Jadi sangat mempermudah sekali. Tinggal kita temukan validitasnya itu tadi. Jadi sangat-sangat membantu Bu Dokter. Itu dipakai juga ya Pak ya, generatif AI ya Pak, dipakai dibantu untuk melakukan validasi data ya, biar lebih mungkin lebih menghemat waktu begitu ya Pak ya. Sangat mempercepat, betul. Oke, baik tuh adik-adik ya. Jadi adik-adik di sosial humaniora kita bisa menggunakan generatif AI tapi dengan bijaksana tentunya, bahwa sesuatu yang kita gunakan ya menggunakan generatif AI bukan artinya menggantikan kita ya sebagai seorang peneliti gitu atau seorang akademisi atau nantinya membantu penelitian kita, tetapi kita gunakan secara bijaksana supaya nanti bisa membantu, tapi bukan untuk menggantikan tetapi membantu gitu. Untuk yang terakhir mungkin dari Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma, sebelum kita menutup nih, kira-kira ada pesan untuk adik-adik mahasiswa tentang semangat untuk mempelajari sains data dan analisis big data, Pak? Iya. Baik Bu Dr. Lulu, Pak Dr. Miftah, terima kasih. Ini sebuah kebahagiaan buat saya ini bisa berbagi kepada adik-adik di Gunadarma. Data science itu sangat berguna sekali dan sangat membantu kita, dan manfaatnya empiris adik untuk terjun ke dunia kerja, baik itu di swasta, di pemerintahan, itu sangat berguna sekali. Jadi kita bisa melakukan banyak hal, pastinya nanti validitas datanya kita lakukan triangulasi data. Jadi data science itu membantu kita memahami pola dan fakta, dan pastinya butuh ilmu sosial ini untuk membantu kita memahami makna yang dalam di baliknya. Seperti yang penelitian saya lakukan itu terkait dengan kualitatif. Kalau di buku saya yang pertama itu narasi semua itu isinya, artinya saya tidak munculkan data,
Tapi dengan bantuan data science di buku saya yang kedua, yang pendidikan di Anambas itu saya dapat visualnya, dan visualnya menjadi bahan dari penelitian saya. Jadi kedua ilmu ini bukan untuk dipisahkan, tapi untuk saling melengkapi dalam melihat realitas secara utuh. Jadi begitu Bu Dokter, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Budi Dharma. Pemirsa yang berbahagia, waktu dari mata kuliah literasi, sains data dan analisis big data ternyata sudah berakhir ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi dengan tema yang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ahmad Budi Dharma, kemudian kepada Bapak Dr. Miftah Adriansah atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga bermanfaat, berguna buat adik-adik semua. Saya Lulu Hairani Munggaran beserta tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.